Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyomandia Arini Puspitagiri. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus wireless access network dan berikan salah satu contohnya. Nah, protokol jaringan pada wireless access network bekerja dengan mengatur komunikasi antara perangkat pengguna dan jaringan inti melalui base station. Nah, protokol-protokol ini mencakup beberapa fungsi utama. Yang pertama, medium access control. Yang kedua, manajemen mobilitas. Yang ketiga, pengaturan kualitas layanan. Dan yang keempat, pengaturan daya dan jangkauan. Nah, contoh protokolnya yaitu IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Nah, adalah standar jaringan nirkabel lokal atau wireless LAN yang digunakan secara luas untuk menghubungkan perangkat ke internet melalui access point. Nah, cara kerjanya, perangkat atau klien memindai access point terdekat dan mencoba melakukan asosiasi. Selanjutnya, setelah asosiasi, perangkat dan access point berkomunikasi menggunakan protokol MAC untuk menghindari tabrakan data. Dan selanjutnya, data dikirim dalam bentuk paket yang dienkripsi untuk keamanan. Selanjutnya, QoS dikendalikan agar video atau audio lebih lancar dan perangkat bisa roaming ke access point lain tanpa kehilangan koneksi. Nah, keunggulannya hemat energi, cocok untuk lingkungan padat pengguna dan mendukung kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya soal nomor 2, jelaskan cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Nah, jenis-jenis delay dalam wireless, yang pertama, propagation delay, yaitu waktu tempuh sinyal dari transmitter ke receiver. Yang kedua, transmission delay adalah waktu pengiriman semua bit dari pengirim. Dan yang ketiga, processing delay adalah waktu untuk memproses data di router atau access point. Dan yang keempat, queuing delay adalah waktu tunggu dalam antrian saat jaringan padat. Nah, cara mengatasi delay dalam jaringan wireless, yang pertama, penggunaan QoS atau Quality of Service. Nah, mengatur prioritas lalu lintas jaringan berdasarkan jenis data. Contohnya, paket suara dan video diberi prioritas lebih tinggi daripada email. Nah, protokol seperti IEEE 802 digunakan di Wi-Fi untuk QoS. Dan cara mengatasi yang kedua, teknologi OFDMA dan MU-MIMO pada Wi-Fi. Nah, OFDMA ini membagi frekuensi menjadi subcarrier sehingga banyak perangkat bisa kirim data secara bersamaan, mengurangi waktu tunggu. Nah, kemudian MU-MIMO, banyak perangkat menerima data bersama dari satu access point, dan hasilnya latensi dan delay berkurang secara signifikan. Dan cara yang ketiga, mengoptimalkan posisi access point. Nah, menempatkan access point atau base station di lokasi strategis yang minim hambatan dan jangkauan optimal. Dan selanjutnya, mengurangi path loss dan interferensi yang menyebabkan retransmisi data. Dan cara yang keempat, yaitu pengurangan beban jaringan, yang menghindari banyaknya pengguna yang terhubung pada satu access point. Dan selanjutnya dapat dilakukan dengan load balancing atau menambah AP atau bandwidth.
Dan cara yang kelima, penggunaan teknologi jaringan terbaru seperti Wi-Fi 6 atau 5G memiliki latensi lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Nah, 5G ini misalnya menawarkan latensi kurang dari 1 ms dalam skenario ideal. Dan cara yang keenam yaitu penggunaan protokol routing yang efisien. Nah, di jaringan mesh atau mobile ad hoc. Nah, protokol seperti AODV atau DSR memilih jalur tercepat secara dinamis. Dan ini berguna di jaringan wireless bergerak atau MANET. Cara yang ketujuh, menghindari interferensi frekuensi. Nah, menggunakan channel yang tidak padat, misalnya pada Wi-Fi 5 GHz dibanding 2,4 GHz. Nah, memakai teknologi adaptasi frekuensi otomatis. Dan cara yang ke-8 yaitu edge computing. Nah, memproses data lebih dekat ke perangkat atau edge daripada di pusat data atau cloud. Nah, ini mengurangi round trip time dan mempercepat respon. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung user atau klien dalam jumlah yang besar. Nah, strategi dan cara mengelola jaringan wireless dengan banyak klien. Yang pertama, gunakan access point atau AP berkapasitas tinggi. Nah, ini memilih AP yang mendukung teknologi terbaru seperti Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E karena mampu menangani lebih banyak klien secara simultan. Nah, Wi-Fi 6 memiliki fitur OFDMA, MU-MIMO, dan BSS coloring yang memungkinkan efisiensi tinggi di lingkungan padat. Strategi yang kedua yaitu tambahkan banyak access point dan atur jaraknya. Sebar beberapa access point secara merata untuk menciptakan cakupan overlapping yang optimal. Selanjutnya yaitu hindari dead zone dan overlap sinyal berlebihan yang bisa menyebabkan interferensi. Nah, strategi yang ketiga yaitu implementasi load balancing. Load balancing membagi beban pengguna secara merata ke beberapa AP dan mencegah satu AP kelebihan pengguna atau overload sementara AP lain kosong. Dan yang keempat yaitu gunakan manajemen kanal atau channel management. Atur AP agar menggunakan channel Wi-Fi yang berbeda untuk menghindari interferensi. Kemudian gunakan fitur auto channel pada controller atau software manajemen jaringan. Dan strategi yang kelima yaitu gunakan band steering, mendorong perangkat modern agar terhubung ke frekuensi 5GHz yang lebih cepat dan tidak padat, sementara perangkat lama tetap di 2,4 dan mengurangi kemacetan di band 2,4. Strategi yang keenam yaitu atur kekuatan transmisi. Mengatur kekuatan sinyal masing-masing AP agar tidak saling tumpang tindih berlebihan. Dan membantu klien terhubung ke AP terdekat secara optimal. Nah, strategi yang ketujuh, memanfaatkan controller jaringan atau wireless LAN controller. Memungkinkan manajemen terpusat terhadap semua AP. Bisa mengatur channel, power, keamanan, user management, dan QoS secara otomatis. Strategi yang ke-8, terapkan QoS. Prioritaskan traffic penting seperti video conference atau VoIP agar tetap lancar meskipun jaringan padat. Nah, strategi yang ke-9, batasi jumlah klien per SSID atau AP. Beberapa AP bisa membatasi jumlah maksimal pengguna per SSID untuk menjaga kualitas koneksi. Nah, bisa dikombinasikan dengan captive portal. Selanjutnya, gunakan VLAN dan segmen jaringan. Pisahkan jaringan pengguna umum,
tamu dan admin agar traffic tidak bercampur. Dan ini meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Strategi yang 11 yaitu monitor dan analisis kinerja secara real time. Gunakan software seperti Ubiquiti Unify Controller, Cisco DNA Center atau TP-Link Omada untuk memantau penggunaan bandwidth, jumlah klien dan sinyal setiap IP, dan memungkinkan tindakan cepat jika terjadi overload. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan bagaimana cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area. Berikan beberapa contoh metode atau teknik yang digunakan dan jelaskan keunggulan dan kelemahannya. Langkah umum desain jaringan wireless untuk banyak pengguna dan area luas. Yang pertama, survei lokasi atau site survey. Nah, ini menilai luas area, jenis bangunan, penghalang fisik, dan kepadatan pengguna. Ini juga mengidentifikasi lokasi ideal untuk pemasangan access point. Nah, langkah yang kedua, segmentasi area cakupan atau coverage planning. Bagi area menjadi beberapa zona layanan dan tempatkan IP di setiap zona dengan cakupan sinyal optimal dan tumpang tindih minimum. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, gunakan access point high density. Pilih IP yang mendukung Wi-Fi atau Wi-Fi 6E yang mampu menangani banyak klien secara efisiensi. Dan langkah yang keempat, gunakan wireless controller untuk manajemen terpusat, pemantauan, dan pengaturan otomatis kanal, daya, dan client balancing. Nah, contoh metode atau teknik desain jaringan wireless. Yang pertama, cell planning dan frekuensi rows. Konsepnya itu area cakupan dibagi menjadi beberapa sel seperti pada jaringan seluler. Setiap sel menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menghindari interferensi. Nah, keunggulannya efisien untuk skala besar dan mengurangi interferensi dan memungkinkan skalabilitas. Kelemahannya kompleksitas tinggi dalam perencanaan, membutuhkan perangkat mahal dan perhitungan teknis detail. Yang kedua, load balancing dan client steering. Nah, ini konsepnya membagi klien secara seimbang ke beberapa access point berdasarkan kekuatan sinyal atau jumlah pengguna aktif. Nah, keunggulannya mencegah satu IP overload dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dan kelemahannya itu butuh sistem controller pintar dan beberapa perangkat klien tidak selalu mengikuti steering. Nah, untuk yang ketiga, band steering. Konsepnya mendorong perangkat modern untuk beralih ke frekuensi 5 GHz yang lebih cepat dan jarang digunakan. Nah, keunggulannya mengurangi kemacetan di band 2,4 GHz dan performa lebih baik dan kecepatan tinggi. Kelemahannya jangkauan 5 GHz lebih pendek daripada 2,4. Tidak semua perangkat mendukung 5 GHz. Nah, untuk yang keempat, access point placement optimization. Konsepnya ini menentukan lokasi optimal IP berdasarkan peta lokasi, material bangunan, dan estimasi jumlah pengguna. Nah, keunggulannya menjamin cakupan sinyal merata dan minim blind spot dan meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, kelemahannya itu proses awalnya cukup rumit dan butuh site survey mendalam dan biaya pemasangan bisa meningkat.
Dan yang kelima yaitu Wireless Mesh Network atau WMN. Nah, ini konsepnya akses point saling terhubung secara wireless dan dapat memperluas jangkauan tanpa kabelan tambahan. Nah, keunggulannya mudah diperluas ke area baru dan ideal untuk area outdoor atau dinamis. Nah, kelemahannya performa menurun jika terlalu banyak hop dan latensi meningkat bila rute terlalu panjang. Selanjutnya beralih ke soal nomor 5, jelaskan mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Nah, mekanisme routing dalam jaringan wireless. Routing dalam jaringan wireless bekerja dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, discovery atau penemuan jalur. Node mencari rute terbaik untuk menjangkau node tujuan menggunakan pesan broadcast atau pencarian tabel routing. Nah, yang kedua, routing decision atau pemilihan jalur. Berdasarkan kriteria seperti jumlah hop, kekuatan sinyal, kecepatan transfer, atau tingkat kepadatan lalu lintas. Dan yang ketiga, packet forwarding atau penerusan paket. Data dikirim dari node ke node sampai mencapai tujuan akhir melalui jalur yang telah dipilih. Dan yang keempat, route maintenance atau pemilihan jalur. Jika ada perubahan, misalnya node bergerak atau mati, rute diperbarui atau dicari ulang agar koneksi tetap aktif. Nah, contoh algoritma routing dalam jaringan wireless. Yang pertama, AODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector. Tipenya itu on demand atau reaktif. Cara kerjanya, rute hanya dibuat saat dibutuhkan. Jika node A ingin mengirim ke B, ia akan membroadcast rute request dan B menjawab dengan rute replay. Dan selanjutnya DSR atau Dynamic Search Routing, tipenya reaktif. Cara kerjanya, sender menentukan seluruh jalur ke tujuan di dalam header paket atau search routing. Dan yang ketiga, OLSR, Optimized Link State Routing, tipenya proaktif. Cara kerjanya, setiap node secara berkala mengirimkan informasi tentang status koneksi ke node lain atau link state. Dan yang keempat, ZRP atau Zone Routing Protocol, tipenya hybrid, dan cara kerjanya menghubungkan metode reaktif dan proaktif. Routing dilakukan proaktif dalam status zona dan reaktif di luar zona. Nah, selanjutnya soal nomor 6, jelaskan cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Nah, berikut adalah beberapa teknik atau strategi untuk memperluas jaringan wireless. Dan yang pertama yaitu menambahkan access point atau AP tambahan. Dan selanjutnya menggunakan wireless mesh network atau WMN. Dan yang ketiga repeater atau range extender. Dan yang keempat penggunaan outdoor access point atau long range AP. Nah, selanjutnya yang kelima, teknologi point to point atau PIP dan point to multipoint atau PIMP. Nah, menggunakan antena direksional untuk menghubungkan lokasi jauh, misalnya antar gedung atau antar desa. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi Wi-Fi 6 atau 6E atau 5G. Teknologi terbaru memiliki jangkauan efisiensi dan kecepatan lebih baik dan dapat mengurangi kebutuhan banyak AP. Dan yang ketujuh, penggunaan antena dengan gain tinggi. Nah, antena eksternal dengan gain tinggi dapat memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.